Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saat ini saya mau mengajak kita semua mau belajar tentang arti firman Tuhan yang akan kita renungkan sebagai warga gereja Masih Injil di Minahasa di minggu yang akan datang dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 2022. Sebelum itu mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang boleh kami rasakan Bapa di tengah-tengah kehidupan kami. Siapakah kami ini Bapa? Layakan kami untuk membaca bahkan merenungkan firman-Mu yang itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi pedoman untuk kami menapaki kehidupan kami. Untuk pembacaan sebentar yang akan kami baca bahkan renungkan Bapa, biarlah itu tidak berlalu begitu saja. Boleh makan tempat dalam hati kami dan dapat kami praktekkan itu dalam kehidupan kami sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Untuk hamba-Mu yang Kau utus Bapa, kiranya hamba boleh berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkannya. Jauh dari itu, mohon ampun akan setiap salah, bahkan dosa yang sering dan selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di minggu yang akan datang terdapat dalam Mazmur 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-23. Pembacaan ini kita akan renungkan bersama-sama sebagai warga gereja Masih Injil di Minahasa. Saya untuk membacakan untuk kita sekalian dalam perikop dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras, pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Sampai sejauh sana firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Bersyukur lagi kita boleh ada dalam penyertaan Tuhan, dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, sehingga
kita boleh merasakan kasih sayang, bahkan kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perenungan kita dalam Mazmur 34 ayat 1 hingga ayat yang ke-23 memberi tema mingguan bagi kita, kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Kitab Mazmur selalu identik dengan Raja Daud, karena ada banyak tulisan dari Raja Daud tentang pengalaman hidupnya, bahkan pengalaman iman yang ia rasakan. 70-an kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud, dan itu dituangkan dalam kitab Mazmur tentang pengalaman hidupnya, bahkan pengalaman iman yang boleh dia rasakan. Walaupun disadari ada juga beberapa yang menulis kitab Mazmur, ada Musa, ada Bani Korah, bahkan lain sebagainya. Tetapi yang paling dominan adalah Raja Daud. Karena perjalanan hidup Raja Daud, pengalaman imannya dalam keadaan senang, bahagia, bahkan merasa sedih atau dalam menghadapi masalah hidup yang ia hadapi, Raja Daud tetap menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai 23 ini adalah suatu pengalaman atau pengakuan Raja Daud yang berpura-pura gila atau tidak waras di depan Raja Filistin yang disebut Raja Abimelek, atau testimoni dari Raja Daud itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dikatakan di sana Raja Daud berpura-pura jadi gila ketika dilarikan dari Raja Saul. Tentu kita tahu bersama karena Raja Saul ingin membunuh Raja Daud pada waktu itu. Karena orang Israel pernah mengatakan bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Itu menggambarkan bahwa Raja Daud lah yang lebih kuat, yang lebih hebat dibandingkan dengan Raja Saul. Dalam hal itu menimbulkan iri hati tentu dalam benak Raja Saul, sehingga timbul keinginan untuk membunuh Raja Daud. Oleh karena itu Raja Daud melarikan diri sampai ke negeri Filistin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di negeri Filistin atau daerah Gad, Daud dianggap bahwa ia lupa ingatan dan berpura-pura gila, serta mengorek-ngorek pintu gerbang dan membiarkan ludahnya atau air liur meleleh ke janggutnya. Sehingga Raja Akis pun mengatakan bahwa, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa ia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya kepadaku. Nah, itu salah satu ungkapan dari Raja Akis untuk para hambanya pada waktu itu yang membawa Raja Daud. Lalu pada akhirnya Raja Daud diusir dan Raja Daud pergi ke Gua Aduman. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam pembacaan Mazmur 34 ayat 1 sampai 23 ini mengajak kita untuk melihat Raja Daud dalam keadaan terhimpit, dikejar Raja Saul pada waktu itu dan lari sampai ke Filistin. Terima sikap yang ditunjukkan Raja Daud kurang diterima oleh orang-orang pada waktu itu. Mereka menganggap bahwa sikap Raja Daud itu tidak pantas untuk dilakukan, karena dikatakan bahwa di sana ia berpura-pura gila, itu berarti Raja Daud meragukan kuasa Tuhan. Itulah sejarah kehidupan Raja Daud yang boleh kita kaji dan kita lihat, di mana Raja Daud berada di situasi terjepit atau situasi yang sulit, yang betul-betul membuat Raja Daud kehilangan harapan untuk hidup. Maka hal yang pertama-tama dilakukan Raja Daud adalah datang kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Daud yakin pertolongan Tuhan akan datang dan menolong kehidupannya. Dalam situasi yang betul-betul membuat ia ada dalam keadaan yang menderita, terpuruk, seolah-olah membuat ia kehilangan harapan hidup. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Mazmur 34 ayat 1 sampai 23 ini mau memberi pesan kepada kita
mulai dari ayat 2 sampai ayat yang ke-6, Daud mengajak kita untuk memuji Tuhan, bermegah kepada Tuhan, mengajak orang-orang percaya untuk memuliakan Tuhan, mengajak pun orang-orang percaya untuk mencari Tuhan. Sangat jelas dikatakan sana dalam ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Ayat 3, karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Jika kita melakukan itu dan percaya kepada Tuhan, maka kita akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, bahkan kedamaian dalam kehidupan kita. Wajah kita akan berseri-seri, dikatakan situ dalam ayat 6, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri. Dan percaya pada Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kehidupan kita. Daud yang adalah raja yang memiliki kekuasaan, memiliki kuasa, kekuatan yang luar biasa. Ia tidak mengandalkan dirinya, jabatannya, atau statusnya sebagai raja. Tapi ia menaruh segala pergumulannya kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan menolong. Asalkan kita percaya, takut, dan taat kepada Tuhan. Dan bahkan kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa saudara-saudaraku, jikalau kita menaruh segala harapan beban pergumulan kita akan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Daud yang berpura-pura gila atau tidak waras pun, tapi ia percaya Tuhan melihat apa yang ia lakukan. Tuhan mengetahui Daud, ia tahu bagaimana karakter Daud, Tuhan tahu bahkan isi hati Daud. Maka di situasi susah dan tidak berdaya, Daud meyakini bahwa bersama dengan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, dan mencari kehendak Tuhan, kita akan dapat kedamaian dalam kehidupan kita, kebahagiaan dan yang baik dalam kehidupan kita. Dalam ayat 7 hingga ayat yang ke-11, mau mengajak kita bahwa dikatakan di sana, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Daud mau mengajak kita ketika kita mencari Tuhan, datang pada Tuhan, memuliakan bahkan memuji Tuhan, maka ada pembentengan Tuhan dalam kehidupan kita, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan menuntun kita untuk ada di jalan yang dikehendaki Tuhan. Malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita dan meluputkan kita dari segala macam bahaya atau persoalan hidup. Karena itu ketika kita dalam penyertaan Tuhan, gendongan Tuhan, maka Daud mau mengajak kita untuk dalam ayat 9 sangat jelas dikatakan di sana. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, kita bukan hanya menikmati, tapi kita merasakan tentang kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, yang memberi kita perlindungan, yang memberi kita ketenangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya, memberi kebahagiaan dalam bentuk apapun itu. Segala kebahagiaan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan yang baik memberi nafas kehidupan yang selalu kita rasakan setiap kita bangun tidur di pagi hari. Tentu itu adalah satu ungkapan syukur yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita, bahwa bagaimana kasih sayang dan penyertaan Tuhan yang boleh kita rasakan setiap hari, yaitu saat Tuhan memberikan kita kesempatan dan waktu untuk boleh hidup, untuk boleh merasakan hari yang baru, kehidupan yang baru, nafas yang Tuhan masih berikan secara cuma-cuma bagi kehidupan kita. Semua ini kita dapati jika kita takut akan Tuhan. Jika kita takut akan Tuhan,
dan percaya kepadanya, niscaya kita tidak akan pernah merasa kekurangan, kita tidak akan pernah merasa sendiri, kita akan terus merasa bagaimana kebaikan Tuhan, otoritas Tuhan dalam kehidupan kita sungguh luar biasa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat 10 di sana katakan, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Karena orang yang takut akan Tuhan tidak akan merasa sendiri. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang membentengi kita. Pasrahkan hidup kita kepada Tuhan, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya, dimanapun kita pergi dan berada, malaikat Tuhan terus akan membentengi kehidupan kita. Dimanapun kita menapaki jalan kehidupan kita, entah kita dalam melakukan segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, bahkan hal apapun itu yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Malaikat Tuhan akan menjaga kita, menjaga dimanapun kita pergi dan berada. Maka kita tidak akan merasa kekurangan, tapi kelimpahan yang kita dapati jikalau kita takut akan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Percayalah, segala kekurangan, segala pergumulan dalam kehidupan kita, jika kita menaruhkan itu kepada Tuhan, semua tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita taat, percaya, dan setia kepada Tuhan. Dalam ayat 11 di situ dikatakan, singa-singa mudah merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu yang baik. Singa muda atau raja hutan akan menjadi lapar, tapi kita yang percaya mencari Tuhan pasti kita tidak akan kekurangan. Sungguh suatu ungkapan yang menguatkan kita bahwa kebaikan Tuhan itu nyata asal kita terus percaya dan setia kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah kunci utama kita untuk menapaki kehidupan kita. Jika kita takut akan Tuhan, percaya segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Tapi jika kita tidak takut akan Tuhan, segala hal-hal yang kita tidak inginkan pasti akan tertimpa dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat yang 12 hingga ayat yang ke-15 di sana, takut akan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita, kesuksesan. Raja Daud yang hidupnya taat, takut akan Tuhan membawa ia menjadi raja. Tiada yang mustahil bagi Tuhan jika kita taat dan setia kepada Tuhan. Apapun kehidupan kita, latar belakang kita, jika kita takut kepada Tuhan, kita taat dan setia, memberikan segala pergumulan, harapan kita kepada Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Raja Daud pun dipakai Tuhan untuk menjadi raja yang membebaskan bangsa Israel. Tentu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jika kita taat dan setia kepada Tuhan, kita takut, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Segala yang kita harapkan dan inginkan, itu pasti akan terwujud. Walaupun tidak mudah, penuh dengan tantangan dan rintangan. Dan percaya saudara-saudara, bahwa tantangan dan rintangan itu adalah suatu bentuk bagaimana Tuhan mau menjaga, bagaimana Tuhan mau membentuk iman percaya kita. Apakah kita mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ringan yang nanti akan Dia siapkan nanti di tantangan-tantangan yang besar atau yang dapat kita membawa kita dalam badai dan gelombang. Dan percayalah, segala pergumulan dan tantangan yang Tuhan berikan tidak ada yang mustahil dalam kehidupan kita dan tidak ada yang dapat terselami oleh Tuhan. Dan percayalah, segala tantangan dan rintangan dalam kehidupan kita itu Tuhan lakukan tidak akan pernah melebihi batas kekuatan kita. Nah, siapa yang mau umur panjang? Dalam ayat 13 dikatakan di sini, saudara-saudara, siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Dalam ayat 14-15 sangat jelas dikatakan di sana, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Raja Daud ia mengajarkan kepada kita untuk mau kita mendapat umur panjang dan perjalanan hidup kita masih jauh di dunia ini. Maka kita harus menjaga mulut kita, bahkan lidah kita. Artinya ucapan dan perkataan kita adalah untuk membangun kehidupan kita dan orang lain. Bukan sebaliknya, perkataan yang keluar dari mulut kita berupa hinaan, makian, kebencian, bahkan kutuk sekalipun boleh
boleh kita ucapkan dari mulut dan lidah kita ini, Pak. Jaga lidah dan mulut kita agar kita dapat membawa hal yang positif, bukan hal-hal yang membuat orang lain kecewa. Seperti yang sudah saya katakan, hinaan, makian, bahkan kebencian, bahkan kutuk sekalipun. Oleh sebab itu, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Karena jika kita melakukan hal-hal yang baik, percayalah hidup kita akan damai, hidup kita akan tentram. Jika kita berdamai dengan orang-orang yang sekitaran kita akan merasa kebahagiaan, kita akan merasa kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi jika kehidupan kita hanya ada akar pahit, bahkan iri hati di dalamnya, kita tidak akan merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan mari pembacaan kita ini mau mengajak kita, Raja Daud mau mengajak kita bagaimana orang menjaga mulut dan lidah kita. Lakukan yang baik, jauhilah yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam ayat 16 sampai 23, apa yang kita katakan, lakukan, kerjakan di tempat tersembunyi sekalipun Tuhan melihat. Karena di sana sangat jelas dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Kemakanlah orang-orang benar, tetapi Tuhan melepaskan dia. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya dan semua orang yang berlindung padanya. Segala kejahatan yang kita lakukan, Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu jika kita dalam pergumulan hidup. Tuhan tahu besar kecil dosa kita. Tuhan tahu besar kecil pergumulan kita, entah dalam pergumulan secara pribadi, di tengah-tengah kehidupan keluarga, bahkan berjemaat. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita lakukan dalam dunia ini. Karena itu, Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati, yang berseru, orang-orang yang berkesusahan, yang memiliki pergumulan, bahkan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sangat jelas ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Sungguh luar biasa pernyataan dari pemazmur Daud ini, saudara-saudara yang berkati Tuhan. Karena bagaimana Tuhan melihat, Tuhan menjaga, bahkan Tuhan memberikan kita kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga segala tantangan, segala pergumulan, beban yang kita hadapi, Tuhan mengetahuinya. Dan percayalah, oleh karena itu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika kita mau merasakan hadirat Tuhan dalam hidup, mari kita terlebih dahulu kita percaya, taat, setia kepada Tuhan, bahkan takut akan Tuhan. Maka kita akan merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Lakukan yang baik yang mendatangkan kedamaian bagi diri kita dan orang-orang sekitar kita. Percaya segala kemuliaan Tuhan akan dirasakan dalam kehidupan kita jika kita membawa kedamaian dalam kehidupan kita dimanapun orang pergi dan berada. Jauhi yang jahat agar hidup kita boleh menjadi berkat dan boleh membawa ketenangan bagi kita untuk merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita melakukan segala sesuatu hanya untuk berkenan kepada Tuhan, percayalah, tiada yang mustahil dalam kehidupan kita, tiada yang mustahil dalam kehidupan saya, bahkan saudara. Dan biarlah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan, itu adalah yang terbaik yang boleh orang rasakan, boleh orang nikmati. Banyak sekali kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita sebagai orang yang percaya boleh merasakan kebaikan Tuhan, kita ada dalam kedamaian untuk menapaki kehidupan kita. Tapi jika kita tidak merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, koreksi kehidupan kita. Apa yang salah dalam diri kita? Apakah masih ada iri hati, kedengkian, bahkan orang masih ada hal-hal yang membawa kita dari jauh dengan Tuhan? Mari kita sama-sama merenungkan pembacaan kita,
pembacaan kita di minggu ini dalam Mazmur 34 ayat 1 sampai 23 ini, yang mau menyatakan kita bahwa dalam membawa kita sebagai warga gereja Masih Injili Minahasa, tema kita di minggu yang akan kita renungkan ini, kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya, dan dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan di saat ini. Biarlah Tuhan kebaikan dan kasih sayang Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Ajar terus kami Bapa untuk taat dan setia kepadamu. Terlebih takut akan Engkau. Jikalau segala sesuatu yang mendatangkan kejahatan dalam kehidupan kami Bapa, itu kami boleh patahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah sumber kebaikan dalam kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami Bapa. Kami terus bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati tarang samu.